Atau ada 3, berarti harus salah satu. Caranya berarti pilih yang paling baik. Nah terus kalau 3-tiganya rusak gimana Beb? Tadi kan 3-tiganya baik, pilih yang paling baik. Kalau 3-tiganya rusak gimana? Pilih yang paling ringan kerusakannya, pilih yang paling enteng, yang paling ringan keburukannya. Itu aja sudah dari saya, paham ya? Karena kalau saya udah cukup dihianati, saya gak mau lagi dihianati. Oh udah cukup, nggak ada politik-politikan lagi. Bukan berarti ini nggak, saya nggak mau siapapun yang jadi calon presiden, saya nggak bakal dukung, nggak bakal milih, ya. Saya golput, tapi saya tidak menyuruh umat, tidak memerintahkan umat, karena ini negara demokrasi. Kalau umat tidak ada suara untuk memilih, maka orang-orang yang jahat, yang buruk, ia akan memilih pilihan-pilihan buruk mereka. Jadi umat wajib untuk memilih yang paling baik, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling bisa memberi manfaat kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Paham? Ini pilih siapa nih Beb? Si A, si B, apa si C? Ganjar, apa Prabowo, apa Anies Beb? Ini pilih siapa nih 2024? Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, kalau kita lagi sholat nih, ada makmum, ada imam, sholat berjamaah. Makmum ngedahuluin imam, sah apa batal? Kok ragu-ragu jawabnya? Makmum ngedahuluin imam, sah apa batal? Batal. Makmum posisinya maju ngelebihin imam, sah apa batal? Batal. Nah saya begitu, saya cuma makmum. Front Persaudaraan Islam cuma makmum. Kami cuma makmum. Kami punya imam. Imamnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pilih, apa yang beliau istikharahkan, itu yang kami ikut. 2024 satu komando IBHRS. Setuju? Setuju? Biarkan beliau beristikharah, biarkan beliau bermusyawarah, biarkan beliau merenung, biarkan beliau mempertimbangkan secara baik-baik. Kita makmum tinggal ngikut doang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mikir macam-macam. Paham atau tidak? Siap satu komando? Siap tidak mendahului imam? Takbir! Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan, setelah panjang lebar dari apa yang telah saya sampaikan, akhirnya di penutup saya meminta kepada umat Islam semua agar tetap bersabar, tunggu musyawarah ulama dan habaib insyaallah. Begitu saya mau tanya dulu semua di sini, siap satu komando ulama? Siap ikut ulama? Betul. Kalau begitu siap sabar tunggu ijtima. Takbir. Nggak usah khawatir, insya Allah ulama-ulama yang istiqamah akan memilih yang terbaik buat umat. Dalam sambutan singkat ini, saya juga ingin mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Takbir! Yang sejak dulu hingga kini tetap konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta dengan sangat berani mengancam Israel di forum-forum resmi PBB. Bahkan paling akhir dengan secara resmi Menlu RI atas nama negara Indonesia telah mengajukan tuntutan agar Israel diseret ke pengadilan internasional atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM Barat di Gaza, Palestina. Takbir! Takbir! Terima kasih untuk Ibu Menlu RI. Semoga selalu sukses dalam melaksanakan tugas negara. Amin ya Rabbal. Bahwa pemilu 2024 wajib digelar dengan jujur, adil, dan damai sesuai amanat konstitusi, sehingga
Semua pihak harus fokus serius dan tulus untuk berpolitik dengan akhlakul karimah, tanpa kecurangan atau tipu-tipu atau caci maki atau politik uang atau kampanye hitam atau menghalalkan segala cara supaya rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi terbelah dan tidak lagi terpolarisasi. Insya takbir. Nabi Adam pernah berkata, siapa yang berkata? Nabi Adam. Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asyab. Kata Nabi Adam, wahai manusia, wahai anak cucuku, kalau kalian mau melakukan suatu hal apapun, mau melakukan perkara apapun, mau mengambil pendapat atau mau mengeluarkan pendapat suara apapun, sebelum melakukan perkara itu, sebelum melakukan tindakan itu, maka dahulukan dulu 3 hal ini, 3 perkara ini. Saya nggak usah bahas yang 2, saya bahas yang 1 aja. Apa itu? Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang baik, dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Mau melakukan apapun, termasuk dalam memilih. Nah, nanti 2024 kalau mau pilih, ya tunggu hasil keputusan dari para ulama. Sedangkan kita selama ini imam besar kita siapa? Imam besar kita siapa? Maka tunggu keputusan daripada beliau. Faham? Sebagaimana Nabi Muhammad sampaikan tadi, saya cuma neruskan dan ngasih dalilnya, ngasih sandarannya. Sandarannya apa? Yaitu tadi, istasyirul akhyar. Tapi kalau saya pribadi kalian tanya, lah terus kalau Habib Bahar, oh mohon maaf, Bahar bin Smith 2024 golput, nggak pilih siapapun. Mau siapapun yang jadi presiden saya nggak bakal milih. Itu untuk pribadi saya sendiri. Jangan kalian ikuti, nggak boleh. Paham? Itu saya pribadi. Jangan diikuti. Oh, saya mau ikut Habib Bahar golput, jangan, nggak boleh. Ini negara demokrat, harus untuk memilih. Nah, terus milihnya gimana, Beb? Ya gampang. Ada 2 pilihan. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Kalau dua-duanya baik, ya pilih dua-duanya. Cuma dua-dua ini kan nggak bisa dipilih, ya kan? Harus salah satu atau ada 3. Berarti harus salah satu. Bagaimana caranya? Caranya berarti pilih yang paling baik. Pilih yang paling baik. Pilih yang paling baik. Itu aja gampang kan? Nah, terus kalau 3-3-nya rusak gimana, Beb? Tadi kan 3-3-nya baik. Pilih yang paling baik. Kalau 3-3-nya rusak gimana? Pilih yang paling ringan kerusakannya. Pilih yang paling enteng, yang paling ringan keburukannya. Itu aja sudah dari saya. Paham ya? Karena kalau saya
udah cukup dihianati. Saya nggak mau lagi. Saya orang hidup dengan prinsip. Ya, saya hidup dengan prinsip. Dihianati, oh udah cukup. Nggak ada politik-politikan lagi. Bukan berarti ini nggak, saya nggak mau. Mau siapapun yang jadi calon presiden, saya nggak bakal dukung, nggak bakal milih. Ya, saya golput. Tapi saya tidak menyuruh umat, tidak memerintahkan umat. Karena ini negara demokrasi. Kalau umat tidak ada suara untuk memilih, maka orang-orang yang jahat, yang buruk, ia akan memilih pilihan-pilihan buruk mereka. Jadi umat wajib untuk memilih yang paling baik, yang paling baik, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling bisa memberi manfaat kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Paham? Paham? Ini kadang-kadang belakangan ini banyak pertanyaan kepada saya nih, orang yang kagak sabaran. Nanya, Beb, ini bagaimana nih Beb, masalah 2024 Beb. Ini pilih siapa nih Beb? Si A, si B, apa si C? Ganjar, apa Prabowo, apa Anies Beb? Ini pilih siapa nih 2024? Saudara, jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, kalau kita lagi sholat nih, ada makmum, ada imam, sholat berjamaah. Makmum ngedahuluin imam, siapa batal? Kok ragu-ragu jawabnya? Makmum ngedahuluin imam, siapa batal? Batal. Makmum posisinya maju ngelebihin imam, siapa batal? Batal. Nah saya begitu, saya cuma makmum. Front Persaudaraan Islam cuma makmum. Kami cuma makmum. Kami punya imam. Imamnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pilih, apa yang beliau istikharahkan, itu yang kami ikut. 2024 satu komando IBHRS. Setuju? Setuju? Biarkan beliau beristikharah, biarkan beliau bermusyawarah, biarkan beliau merenung, biarkan beliau mempertimbangkan secara baik-baik. Kita makmum tinggal ngikut doang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mikir macam-macam. Wallahi ya ikhwan, wallahi demi Allah, dengarkan baik-baik. Kita ini berpolitik bukan ngarepin duit, enggak. Kita berpolitik bukan ngarepin jabatan, enggak. Wallahi kalau bukan gara-gara pengen memperjuangkan kemaslahatan umat, pengen amar ma'ruf nahi munkar, enggak pengen sampai yang jelek-jelek terjadi di negeri kita, wallahi la hajata lana ila siyasah. Kita enggak butuh politik, ikhwan. Saya lebih senang duduk, ngajar, ngaji, baca tafsir di majelis, ceramah, dakwah, qasidah. Itu saya lebih senang, jauh lebih girang. Tapi kita terpaksa harus ikut-ikutan, harus terjun dalam konteks apa? Maslahat umatnya harus diperjuangkan. Ini umat 200 juta lebih. Kalau umat Islam masa bodoh, ulama-ulamanya masa bodoh, siapa yang memperjuangkan? Maka biarkan. Guru kita, imam besar kita, beliau betul-betul mempertimbangkan mana yang paling maslahat, mana yang paling sedikit mudaratnya, mana yang paling baik buat umat, mana jalan yang terbaik. Beliau beristikharah, biarkan beliau untuk beristihad, biarkan beliau bermusyawarah dengan para ulama-ulama lainnya, biarkan beliau mempertimbangkan apa yang sudah lalu, apa yang sudah datang. Kita tugasnya makmum waladhdallin. Amin. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Siap satu komando? Siap tidak mendahului imam? Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh, insyaAllah. Allah berikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang takut sama Allah, pemimpin yang cinta sama Rasulullah, pemimpin yang betul-betul cinta sama rakyatnya, pemimpin yang betul-betul adil, pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan, setelah panjang lebar dari apa yang telah saya sampaikan, akhirnya di penutup saya meminta kepada umat Islam semua agar tetap bersabar, tunggu musyawarah ulama dan habaib. Insya Allah dalam waktu ke depan tidak lama akan kumpul para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh dari berbagai provinsi kumpul di Jakarta untuk gelar ijtima ulama dalam rangka memberikan arahan kepada umat bermusyawarah
siapa sih calon pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih oleh umat Islam. Begitu saya mau tanya dulu semua di sini, siap satu komando ulama? Siap ikut ulama? Betul. Kalau begitu siap sabar tunggu ijtima. Takbir. Nggak usah khawatir, insya Allah ulama-ulama yang istiqamah akan memilih yang terbaik buat umat. Saudara, bukan karena dibayar, bukan karena dikasih duit, bukan karena dikasih gedung, dikasih tanah, bukan itu tolok ukurnya. Tapi tolok ukurnya adalah kita lihat siapa akan yang paling terbaik, saudara, untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Itu yang harus kita dukung bersama. Setuju? Setuju? Nah, sekarang kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan berkat dan mukjizat surat Al-Fatihah agar Allah memberikan kepada kita kemenangan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana nasran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa imaman adila. Bisiril Fatihah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan dibacakan oleh Ketua SC Munajat Kubro ini, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA. Takbir! Sambutan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab untuk Munajat Kubro 212 tahun 2023. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada segenap panitia dan umat yang menghadiri Munajat Kubro 212 tahun 2023, dengan ini saya Al-Faqir Muhammad Rizik Syihab memohon berjuta maaf berhalangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit sejak beberapa waktu yang lalu. Doakanlah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dengan sebaik-baiknya penyembuhan. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu kelancaran digelarnya Munajat Kubro 212 ini. Terima kasih khususnya kepada Setnek RI dan Pemda DKI serta Mapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta lainnya yang telah mempermudah perizinan penggunaan kawasan Monas untuk acara yang penuh berkah ini. Jazakumullahu ahsanal jaza. Dalam sambutan singkat ini, saya juga ingin mengajak segenap rakyat Indonesia untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Takbir! Yang sejak dulu hingga kini tetap konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta dengan sangat berani mengancam Israel di forum-forum resmi PBB. Bahkan paling akhir dengan secara resmi Menlu RI atas nama negara Indonesia telah mengajukan tuntutan agar Israel diseret ke pengadilan internasional atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM Barat di Gaza, Palestina. Takbir! Takbir! Terima kasih untuk Ibu Menlu RI. Semoga selalu sukses dalam melaksanakan tugas negara. Amin ya Rabbal. Dan melalui sambutan ini juga saya bersama umat memohon dengan sangat hormat kepada Bapak Presiden RI dan jajaran Polhukam RI, termasuk TNI dan Polri serta Kejaksaan RI, agar segera menindak tegas siapapun dari kelompok manapun di NKRI yang secara vulgar membela Zionis Israel atau dengan sengaja mengibarkan bendera Zionis Israel.
atau membangun museum Holocaust Israel, atau mendirikan menorah Zionis Israel, atau menyerang umat yang sedang aksi damai bela Palestina. Karena yang demikian itu telah nyata melanggar konstitusi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Permenlu RI nomor 3 tahun 2019, serta bisa menimbulkan keonaran dan kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Mereka harus ditindak dengan tegas, bubarkan ormasnya dan tangkap pengurusnya, serta tutup museum Holocaust Israelnya dan rubuhkan menorah Zionis Israelnya agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Semoga pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat sesuai amanat perundang-undangan. Amin ya rabbal. Akhirnya saya mengajak dan menyerukan semua elemen bangsa Indonesia untuk mewujudkan keselamatan NKRI. Satu, bahwa ulama dan umara bersama segenap rakyat wajib beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa itulah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Dua, bahwa pemilu 2024 wajib digelar dengan jujur, adil, dan damai sesuai amanat konstitusi, sehingga semua pihak harus fokus serius dan tulus untuk berpolitik dengan akhlakul karimah, tanpa kecurangan atau tipu-tipu atau caci maki atau politik uang atau kampanye hitam atau menghalalkan segala cara supaya rakyat dan bangsa Indonesia tidak lagi terbelah dan tidak lagi terpolarisasi. Insya takbir. Tiga, bahwa segenap bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan NKRI dan menjadikannya sebagai negeri yang makmur dan sejahtera serta berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan Palestina dan melepaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman penjajah Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratin mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ikut komando imam besar, siap taat komando imam besar, takbir, siap berjuang membela Palestina, siap berjuang bela Palestina, siap berjuang bebaskan Al-Aqsa, takbir, siap lawan mereka-mereka yang membela Israel, siap lawan mereka yang mengibarkan bendera Israel, takbir, siap jaga NKRI, siap jaga NKRI, siap kawal pemilu yang jujur dan adil, takbir.